Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mahfud Fakih, NIM 05064366 dari Prodi Sistem Informasi. Ya, di sini saya akan mempraktekkan tugas satu mata kuliah administrasi jaringan. Dan untuk tugasnya, seorang administrator jaringan yang bertanggung jawab merancang dan mengimplementasikan jaringan komputer untuk sebuah perusahaan kecil yang sedang berkembang. Perusahaan ini memiliki kantor pusat dengan 3 departemen serta 1 kantor cabang di kota lain. Spesifikasi jaringan kantor pusat: pertama, Departemen Penjualan 50 perangkat, Departemen 2 Pemasaran 30 perangkat, yang ketiga Departemen Teknologi Informasi TNI 10 perangkat, yang keempat Server 5 perangkat, yang kelima tersedia koneksi WAN menuju kantor cabang. Kantor cabang total perangkat 20 perangkat, tersedia koneksi WAN menuju kantor pusat. Untuk alamat IP yang tersedia itu 192.168.10.0/24. Yang pertama, desain subnet, segmenting, rancang skema segmenting yang efisien berdasarkan blok alamat IP yang diberikan, tentukan untuk setiap subnet. Subnet mask, alamat jaringan network, address, rentang alamat IP yang dapat digunakan, segment IP range, alamat broadcast. Pastikan alokasi IP tidak dinamis seperti kebutuhan saat ini, tapi juga memberikan ruang untuk pertumbuhan di masa depan. Ya, ini untuk tabel subnetting dan yang divisi atau segmen ada yang pertama salas kebutuhan host 50. Untuk subnet masnya 26 ya, kita lihat 26 26 untuk subnet masnya 192 ya belakangnya. Oke, kita ya sama ya. Untuk selanjutnya ada marketing, kebutuhan host 30, subject mas per 27 ya, belakangnya 224 kita coba cek itu per 27, subject masnya 224 kayak ini. Oke, selanjutnya ada kantor cabang, kebutuhan hostnya 20, subnet masnya per 27. Untuk belakangnya sama ya, 224. Ya, selanjutnya ada teknologi informasi, kebutuhan opsinya ada 10 per 28. Untuk belakangnya subjek masnya 24 ini ya, 28 subjek masnya 240 ya. Nah, ini semua. Dan untuk selanjutnya ada server, kebutuhan hostnya 5 per 29. Untuk belakangnya 248 subjek masnya kita lihat 49. Subrequestnya belakangnya 248 oke ya semua. Selanjutnya ada one link, kebutuhan hostnya 2 per 30. Untuk belakangnya subrequestnya 25 2. 30 sampai selanjutnya sama ya 252 ini. Ya, yang kedua ada tabel routing. Buat tabel routing statis sederhana untuk router di kantor pusat dan kantor cabang. Apple harus menunjukkan bagaimana router akan meneruskan lalu lintas antar subnet. Cantumkan destination network, public mask network, atau interface yang digunakan. Atau routing statis, routing router pusat R1. Destination network yang pertama 192.168.10.0. Untuk subnet masknya 255.255.255 ya, dan soft interface-nya di reference terus keterangan jaringan departemen langsung terhubung langsung ke R1 ya. Untuk selanjutnya itu destinasi network 192.168.10.64 untuk subnet masknya. Untuk yang belakangnya 224 ya, Netshop Interface Direct dan Marketing. Untuk keterangan jaringan marketing langsung terhubung ke R1.
Untuk selanjutnya ada 192.168.10.1 untuk subnet masnya tahunnya 240 Netscope di Reslan Teknologi Informasi untuk keterangan jaringan teknologi informasi langsung terhubung ke R1 juga. Terus selanjutnya lagi ada 192.168.10.144 untuk subnet masnya untuk penggunaannya 248 Netscope interface direct server jaringan untuk keterangan jaringan server boleh ada di pusat dan langsung berhubung ya. Kemudian terakhir 192.168.10.96 untuk sampai kerja lawannya 74 untuk network atau interface 192.168.10.1 untuk keterangan paket ke kantor cabang diteruskan ke kantor cabang R2 melalui lingkungan. Ya ini selanjutnya ada tabel routing router cabang R2 untuk destinasi network yang pertama 192.168.10.96 ya. Untuk subjek masnya 224 ya, dan next interface tidak selain cabang keterangan jaringan lokal kontrol cabang langsung terhubung R2 dan selanjutnya 192.168.10.0 untuk subjek masnya yang frekuensi 192 Nashop interface 192.168.10.153 untuk keterangan akses ke jaringan sales melalui router pusat. Selanjutnya 192.168.10.4 untuk subnet masnya ya yang belakangnya 24 Nashop interface 192.168.10.153 untuk keterangan akses ke jaringan marketing melalui R1. Selanjutnya 192.168.10.128 untuk subjek masnya bagian belakangnya 240 cloud interface 192.168.10.153 untuk keterangan akses ke jaringan teknologi informasi melalui R1. Untuk yang terakhir 192.168.10.144 untuk subjek masnya yang belakangnya 248 untuk network 192.168.10.153 untuk keterangan akses ke jaringan server melalui R1. Untuk R1 untuk R1 penjelasan tidak connect root berarti jaringan tersebut langsung terhubung ke interface router pusat ya. Nah, selanjutnya untuk mencapai jaringan cabang R1 harus meneruskan paket ke network 192.168.10.154 router cabang ya. Dan routing ini bersifat statis sehingga administrator harus mengkonfigurasi secara manual ya. R1 untuk R2 penjelasan semua jaringan di kantor pusat tidak terhubung langsung ke R2 sehingga harus melalui network 192.168.10.153 router pusat. R2 hanya memiliki satu jaringan yang dirasui connect yaitu jaringan cabang. Nah, untuk kesimpulannya desain jaringan menggunakan FLSM pada blok 192.168.10.0.24 menghasilkan pembagian subnet yang efisien dan fleksibel. Setiap departemen memperoleh alokasi IP ya, sesuai kebutuhan dengan ruang ekspansi yang masih tersedia. Implementasi routing statis memungkinkan lokalisasi antar jalan dengan sederhana dan efektif. Meskipun untuk skala yang besar disarankan menggunakan routing dinamis. Oke, itu saja untuk praktek.
tugas satu dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan.